Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi auditing pertemuan 4, yaitu tanggung jawab akuntan. Perkenalkan, di kelompok kami nama saya Zara Azhari, Nama saya Auladinda Zahra. nama saya Zahra Zahra. Nama saya Yulia Dani. Oke, baik. Kita langsung masuk aja ya ke materinya yang udah kami rangkum semua di dalam PPT ini. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian kewajiban akuntan publik dan 5 tanggung jawab akuntan publik serta KAP. Nah, pada tabel ini ada 5 poin utama nih yang harus dijalankan oleh akuntan publik, yaitu yang pertama, akuntan publik wajib bebas dari kecurangan. Artinya, auditor tidak boleh memanfaatkan jabatannya atau posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Mereka harus jujur dan menjaga integritas selama menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi klien. Nah, auditor juga tidak boleh membocorkan rahasia klien ke pihak luar. Informasi yang diperoleh selama proses audit harus dijaga dan harus boleh digunakan untuk kepentingan profesional. Nah, yang ketiga, menjalankan PSPM 04/2008, yaitu Pernyataan Standar Pengendalian Mutu. Nah, dijelaskan bahwa auditor harus mengikuti sebagai standar SPM 2008 yang sudah ditetapkan oleh DSPAP IAPI. Jadi, setiap prosedur dalam audit harus sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Nah, yang keempat, KAP harus memiliki staf yang profesional. Artinya, auditor dan tim audit harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti pelatihan dan terus mengembangkan kompetensi supaya bisa menjalankan profesinya secara berkelanjutan dan sesuai standar. Dan terakhir adalah mempunyai kertas kerja audit atau KKA. Nah, KKA ini penting karena menjadi bukti bahwa auditor sudah melakukan prosedur audit yang seharusnya. Bahkan kalau terjadi kasus dan harus dibawa ke sidang pengadilan, KKA ini bisa menjadi alat bukti yang sah. Selanjutnya kita masuk ke jenis pelanggaran akuntan publik. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis pelanggaran akuntan publik nih. Yang pertama yaitu ordinary jenis, pelanggaran ringan, yaitu kesalahan yang dianggap kecil dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Lalu kedua ada gross negligence, kesalahan yang sedikit signifikan, yaitu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari kalau auditor menerapkan due professional care. Lalu yang ketiga ada constructive fraud, pelanggaran berat, yaitu ketika akuntan publik secara langsung atau tidak langsung membantu manajemen dalam melakukan penipuan. Dan terakhir yaitu fraud, pelanggaran yang sangat signifikan, yaitu ketika auditor dengan sadar terlibat dalam penipuan bersama pihak manajemen. Jadi semakin besar keterlibatan auditor dalam kesalahannya, makin berat juga tingkat pelanggarannya. Selanjutnya ada sanksi pelanggaran tanggung jawab akuntan. Nah, ada pun sanksi yang bisa diterima akuntan publik, yaitu sanksinya meliputi 1. Sanksi sosial, seperti turunnya reputasi dan hilangnya kepercayaan publik. 2. Sanksi administratif, misalnya peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, menghentikan sementara izin, sampai pencabutan izin AP atau KAP. 3. Sanksi dari OJK berupa larangan pemberian jasa, peringatan, dan bahkan sanksi pidana kalau pelanggaran merugikan publik. 4. Ada sanksi hukum seperti gugatan pendata berupa ganti rugi atau dengan tuntutan pidana. Yang terakhir 5. Sanksi profesi dari IAPI atau IAI, yaitu teguran atau scrossing hingga pencabutan keanggotaan. Nah, intinya kalau akuntan publik melanggar etika atau standar, konsekuensinya sangat serius. Selanjutnya ada pencegahan tuntutan untuk akuntan publik. Nah, yang pertama itu tidak boleh sembarangan menerima klien, yang artinya auditor harus pilih klien dengan selektif dan memastikan tim audit yang dipakai memang berkualitas. Yang kedua, menetapkan independensi. Itu penting supaya auditor tetap objektif, termasuk di dalamnya memiliki sistem pengendalian mutu yang baik. Yang ketiga, memahami bisnis klien secara komprehensif. Nah,
dengan memahami bisnis klien, auditor bisa memberikan audit yang benar-benar bermutu dan sesuai kondisi perusahaan. Yang keempat, membuat kertas kerja audit yang lengkap. Nah, auditor juga wajib membuat KKA secara detail dan menjaga kerahasiaan data klien. Yang kelima, mengasurasikan jasa profesional. Ini bagian dari proteksi kalau ada kemungkinan tuntutan di masa depan. Keenam, menerapkan sistem skeptisme profesional. Auditor harus punya sikap waspada, tidak langsung percaya, dan selalu mengecek bukti secara kritis. Jadi intinya semua langkah-langkah ini dibuat supaya auditor bekerja secara hati-hati, profesional, dan terlindungi dari risiko tuntutan. Dan terakhir, ada penelitian tanggung jawab akuntan publik. Ada 4 poin penting yang harus kita pahami. Pertama, akuntan publik bertanggung jawab kepada publik, bukan hanya kepada klien. Kedua, tanggung jawab auditor mencakup etika, standar profesi, dan independensi. Ketiga, akuntan publik berperan menjaga citra profesi, bahkan bisa menjadi whistleblower bila ada kecurangan di pasar modal. Dan terakhir, keempat, tantangan muncul ketika pengawasan pemerintah seperti Kemenq bisa mengganggu independensi profesi. Nah, jadi dalam menjalankan tugas, auditor tidak hanya perlu keahlian teknis, tapi juga integritas dan keberanian. Kesimpulannya dari materi ini yaitu akuntan publik punya tanggung jawab yang amat sangat besar dalam menjaga integritas laporan keuangan. Mereka harus mematuhi standar, menjaga etika, dan mempertahankan kepercayaan publik. Pelanggaran sekecil apapun bisa membawa dampak besar pada reputasi dan legalitas. Oke, itu aja penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak.